Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Madani dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 22 Makassar. Jadi video ini saya buat guna untuk pemenuhan tugas sebagai kewajiban sebagai pelajar untuk melakukan semua tugas-tugas dari guru. Nah, kali ini pembuatan video ini untuk tugas bahasa Indonesia dari Ibu Aulia Anwar. Nah, jadi insya Allah kali ini video pembelajarannya adalah mengenai resensi, khususnya resensi buku. Tapi sebelum saya menuju ke resensi buku, maka saya pertama-tama itu menjelaskan dulu apa itu resensi. Jadi resensi adalah suatu bentuk penilaian pada suatu karya. Nah, bisa ini baru kita menuju ke golongan-golongannya. Ada yang bisa meresensi buku, ada yang meresensi karya-karya ilmiah, atau ada yang meresensi puisi, atau ada yang meresensi novel sama buku tadi, atau ada yang meresensi sebuah film atau suatu video. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas secara terinci adalah mengenai resensi buku. Nah, resensi buku di sini adalah suatu bentuk penilaian pada suatu karya, yaitu buku. Nah, buku yang antum nilai itu terserah. Nah, bisa jadi buku novel, bisa jadi buku pengetahuan, atau bisa jadi buku cerita, atau buku terkait hal-hal yang dengan genre-genre action atau genre-genre yang lainnya. Nah, yang pertama, sebelum kita melakukan secara langsung praktek meresensi buku, ada kalanya kita mengetahui unsur-unsur dari resensi tersebut. Nah, untuk resensi buku, maka unsur-unsur yang terdapat dalam resensinya adalah yang pertama, tentu judul. Nah, judul di sini biasa terletak di awal-awal sampul. Nah, di sampulnya buku, misalnya saya contohkan. Jadi ini. Nah, ini adalah contoh dari judul, ada di sampul dari satu buku. Nah, lalu yang selanjutnya adalah data buku. Nah, data buku di sini adalah berisi mengenai hal-hal yang terkait dari pembuatan buku tersebut, misalnya seperti tebal bukunya, ada berapa halaman, lalu penulisnya siapa, atau penerbit bukunya, ada juga harga dari buku. Biasanya itu tertera dari halaman-halaman awal setelah sampul. Nah, contohnya di sini. Ini adalah contoh dari data-data buku. Jadi kalian bisa memperhatikannya dengan seksama di sini. Misalnya kalian mau tahu tahun terbitnya berapa, penerbit bukunya apa, siapa yang memproduksi, dan siapa penulisnya. Jadi antum bisa dapat di lembar-lembar awal seperti ini. Lalu selanjutnya adalah tentu dalam unsur-unsur resensi buku itu ada pembukaan dari resensi. Jadi kita hendaknya selalu memulai dengan salam pembuka sebelum kita menulis sesuatu resensi, menulis suatu resensi. Nah, dan juga setelah kita membuka, maka kita masuk ke isi dari resensi kita. Nah, isi dari resensi tersebut itu bisa menjadi penilaian terhadap buku yang kita hendak resensi, atau menjadi isi bagaimana rangkuman dan gambaran dari buku-buku tersebut. Nah, dan setelah itu selanjutnya adalah penilaian buku tersebut dengan menilai kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Nah, bisa dengan memberikan tambahan saran dan motivasi yang membangun. Dan setelah itu barulah kalian bisa masuk ke penutup. Nah, penutup dari resensinya itu bisa menjadi kesimpulan, bisa terkait kesimpulan yang buku yang kalian resensi. Setelah unsur-unsur itu kalian kenali, sudah kalian tahu dan sudah kalian pahami, maka kalian masuk ke langkah-langkah meresensi. Nah, disinilah kita meresensi buku secara langsung, menilai buku secara langsung. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengenalan terhadap buku yang akan kita resensi. Pengenalan maksudnya di sini adalah apa tema dari buku yang akan kita baca. Lalu apa deskripsi, kita harus mengerti deskripsi dari buku tersebut. Nah, biasanya itu ada di belakang buku ini. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian baca sebagai bisa menjadi gambaran umum bagaimana antum bisa membaca untuk resensi nanti. Lalu setelah itu, setelah pengenalan buku, nah, antum sudah paham
terkait apa yang akan dibahas dalam buku ini dengan mengetahui tema dan judul dan juga deskripsi dari cerita atau buku yang akan dibaca, maka kalian lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua ini adalah kita membaca isi buku tersebut. Membaca isi buku di sini adalah membaca dari awal sampai akhir dari bacaan buku tersebut secara tuntas. Apalagi intisari dalam apa saja intisari dalam buku tersebut, sehingga kalian paham dan bisa memahami isi buku walaupun kalian tidak hafal perkataannya, tapi kalian tahu isinya apa, maknanya apa, dan juga amanatnya apa dari buku tersebut bila ada. Lalu setelah itu barulah setelah kalian membaca secara keseluruhan, maka kalian bisa menandai bagian-bagian mana saja yang kalian anggap itu suatu informasi yang penting, atau kalian anggap itu bisa menjadi penambahan wawasan untuk kalian dan juga untuk teman-teman yang akan kalian berikan resensinya. Lalu setelah ditandai dan setelah antum baca semua, maka buku tersebut antum buatkanlah resensinya. Antum buatkan kerangka resensi dengan menuliskan apa-apa yang menjadi rangkuman dari intisari buku tersebut setelah kalian membaca keseluruhannya. Lalu setelah itu, setelah rangkum, sudah rapi semua, sudah tersusun kerangkanya dan sudah tersusun secara deskriptif dan juga berparagraf-paragraf, maka kalian bisa masuk ke penilaian dari buku tersebut. Mulai dari segi kualitasnya, bagaimana tutur kata bahasanya, bagaimana kelebihannya dari buku tersebut, atau bagaimana kekurangannya dari buku tersebut. Sehingga setelah itu kalian juga bisa menambahkan saran dan kritik, yang dimana kritik dan saran ini memotivasi bagi penulis dan untuk membangun menjadi seorang yang bisa meningkatkan karyanya lebih baik lagi. Jadi bukan kritik yang menjatuhkan, tapi kritik yang membangun. Jadi saya kira itu, karena setelah kalian melakukan itu semua, maka praktik kalian dalam resensi itu sudah selesai. Jadi cukup sekian penjelasan saya mengenai pembelajaran bagaimana cara meresensi buku. Akhirul kalam, bila ada yang benar itu datang dari Allah SWT, dan bila ada yang salah dalam tutur kata saya dan ada yang terdesak, itu datang dari saya sendiri sebagai manusia yang lemah dan terbatas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.